Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Daniel Girsang. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku yang 2 hari lalu itu aku kena razia guys sama polisi. Sepeda pun bisa dirazia di Jepang ini kan. Itulah, memang negara yang maju lah, memang negara Jepang ini. Jadi ceritanya itu 2 hari yang lalu aku pergi ke suatu tempat yang kebetulan aku pada saat itu ada urusan lah kan. Dan harus menggunakan densa ataupun kereta api gitu. Jadi kebetulan aku di situ bawa sepeda dan juga bareng sama teman-temanku yang lain lah kan. Terus pergilah kami ke tempat itu menyelesaikan urusan kami. Setelah pulang dari situ, kami naik kereta api lagi dan turun di Eki ataupun di stasiun. Jadi setelah turun dari stasiun, kami ke parkiran sepeda, ambil sepeda kan. Jadi temanku ini dia dihidupin lampunya. Aku lupa karena apa teman-teman? Karena di dekat Eki itu, di dekat stasiun itu terang kali. Jadinya kan wajar lah gitu kan kelupaan kita kan karena terang gitu. Dan paling apesnya itu di depan itu udah ada kesatsu ataupun polisi yang lagi patroli di sekitar stasiun itu kan. Jadi aku udah lihat pertama si polisi itu dia parkir di situ kan di depan simpang itu, di depan stasiun itu. Jadi aku lihat kan, aku nggak sadar bahwasanya bahwasanya sepedaku ini lampunya nggak hidup gitu. Temanku ini dihidupkan lampunya. Jadi jalanlah kami udah mendekati simpang itu yang ada si polisinya tadi. Terus dilihat dia aku, dilihatnya kan. Soalnya temanku hidupin lampu, aku nggak. Jadinya mungkin jadi kelihatan lah gitu kan. Bahwasanya aku nggak hidupin lampu. Jadi pas sudah mendekati si polisi ini, dibilang dia, Denki sketeo katanya gitu. Tolong hidupin lampumu katanya. Hidupin lampumu katanya gitu. Terus setelah dibilang kayak gitu, aku bilang lah sumimasen wasuremasta, aku bilang kan maaf aku lupa, aku bilang gitu. Terus datang dia, soto koci kita katanya gitu, tolong tolong kesini sebentar katanya gitu. Terus diajak lah aku ngobrol sama dia kan, tinggal di mana, terus kerja di mana kayak gitu, dari mana, alamatnya di mana gitu. Jadi kebetulan aku udah 2 tahun di Jepang ini. Jadi kebetulan bahasaku juga udah lumayan lah gitu. Aku bukan bilang aku pintar ya. Udah bisa lah aku gitu berbicara, bertanya ataupun udah mengerti lah apa yang dibilang orang Jepang itu aku udah mengerti lah gitu. Jadinya setelah di stop kami, aku ditanya-tanyain, terus kebetulan sepedaku ini setiap tahunnya itu didaftarin sama si bos perusahaan aku, ikut asuransi. Jadi sepeda juga ada asuransinya di sini. Jadi kalau semisal kita kecelakaan gitu, ada uang asuransinya kayak gitulah. Jadi kan setiap tahunnya itu didaftarin asuransi, dia terdaftar gitu, siapa nama pemiliknya. Jadi keluarlah semua di situ kan dicek. Ada di sepeda itu dia stikernya bahwasanya sepeda ini ikut asuransi yo gitu. Terus itulah kan dicek dia stiker yang ada di sepeda ini tadi, ditanya nama pemiliknya ini ya, nama bosmu ini ya katanya. Iya benar, saya bilang gitu kan, aku bilang gitu. Terus tanyain lagi sama dia, sudah berapa lama di Jepang katanya, sudah 2 tahun, aku bilang. Bahasamu bagus ya katanya kayak gitu. Baru habis itu ditanyain, alamat kamu di mana? Terus aku bilang lah kan di sini aku bilang gitu. Terus dia bilang di Jepang sekarang peraturan bersepeda itu semakin ketat. Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, oh begitu ya, aku bilang gitu. Terus nggak lama, nggak lama sudah dicatat data diriku kan, nama gitu kan, warga negara, terus alamat, bekerja di mana gitu. Setelah ditanyain semua, dikeluarkanlah sama si polisinya tadi kertas berwarna kuning. Kebetulan kertasnya udah nggak tahu entah di mana, lupa aku naruhnya di mana. Nanti aku buat di sinilah fotonya. Kebetulan aku foto kemarin. Itu dikasih kertas warna kuning,
Terus di kertas itu ada semua eh, tertera di situ pelanggaran-pelanggaran tentang bersepeda lah, kayak bonceng dua, denda berapa gitu. Terus pakai handset sambil bersepeda, denda berapa. Terus pada saat mabuk naik sepeda, denda berapa, semua ada di situ. Dan kebetulan aku itu kan nggak hidupin lampu. Jadi aku lihat di situ dendanya 5 mang, 5 mang sampai 6.000. Jadinya eh, sekitar 5 juta lah, 5 juta sampai 500.000 gitulah. Aku lihat di situ peraturannya. Jadi aku mikir gini kan, waduh denda ini, habis uangku ini, gitu aku mikirnya kan. Ternyata dia bilang, ini kamu belum kena denda katanya gitu. Mungkin karena aku baru pertama kali pelanggaran, makanya nggak denda ya. Nggak dibilang dia sih memang, kalau kamu melanggar lagi, kamu bakalan kena denda. Nggak dibilang gitu. Tapi kemungkinan ada seperti itu guys. Jadi kalau semisal aku kena pelanggaran lah yang tanpa aku sengaja gitu, kemungkinan aku bakalan denda. Kalian bayangin aja, sepeda bisa denda sebanyak itu loh gitu. Nggak hidupin lampu, 5 juta sampai 500.000 dendanya. Buat teman-teman yang lagi proses ke Jepang atau yang sudah di Jepang lah gitu, baru pertama kali datang ke Jepang lah gitu kan, masih baru lah di Jepang. Kalian hati-hatilah bersepeda gitu. Tetap teliti lah gitu. Jangan sampai ada yang lupa, jangan sampai kalian melanggar lah gitu. Bisa melayang uang kalian itu sia-sia. Terus setelah kejadian itu, aku udah jantungan kan. Syukurlah Tuhan nggak denda, aku gitu juga kan. Terus besoknya aku tanya lagi sama seniorku di kerjaan. Semalam aku kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, aku bilang kan. Terus dibilang dia, kalau kamu denda, pasti nanti ada datang surat ke rumah katanya gitu. Surat berwarna biru katanya gitu. Aku tunggu-tungguin, nggak ada, kan berarti nggak denda gitu. Tapi kalau sempat denda udah melayang lah itu. Melayang 500.000, melayang 5 juta. Iya guys, serius. Jadi itulah, tetap waspada, tetap hati-hati. Karena di Jepang ini kan kalian tahu sendiri kan, negaranya negara yang maju, yang taat peraturan lah gitu. Meskipun kita orang kaya, kita orang miskin, kita orang luar negeri, kita orang apa, nggak pandang bulu mereka. Semua disamaratain. Kalau salah ya salah gitu. Jadi gitu ya guys. Semoga cerita pengalaman aku ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat, kalau naik sepeda itu jangan bonceng dua, jangan pakai handset sambil naik sepeda. Jangan pada saat kalian habis minum, mabuk kalian naik sepeda, jangan. Jangan juga kalian pinjam sepeda teman kalian, kalian bawa keluar, karena mau nanti tiba-tiba polisi itu stop kita gitu, ditanyain kita, ini sepeda siapa, apakah benar kau pemiliknya gitu. Karena sering kehilangan sepeda di sini loh teman-teman, di stasiun gitu kan. Diletak sepedanya di stasiun, diparkirin, tiba-tiba hilang kayak gitu. Jadi itu tadi, polisi Jepang itu ya mereka memang betul-betul bekerja lah gitu, yang betul-betul menertibkan lah kayak gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau kalian mau kenal aku lebih jauh lagi, bisa follow Instagram aku di @danielgirsang, nanti bakalan keluar di situ. Kalau kalian mau tanya soal-soal ya tentang ke Jepang lah, gitu, tentang proses-proses ke Jepang itu bisa tanyakan aku di kolom komentar video ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam.